Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat sehingga kita masih berkesempatan untuk senantiasa beribadah, dan semoga kegiatan kita kali ini juga dalam rangka wujud beribadah pada Allah SWT dan nantinya akan memberikan manfaat dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tutorial kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan ethical clearance submission. Jadi untuk nanti proposal penelitian kita atau penelitian yang akan kita lakukan itu dapat dilakukan telah etik oleh komite etik, maka kita harus mengirimkannya, mendaftarkannya sehingga nanti dapat dilakukan penilaian atau telah etik oleh tim etik begitu. Nah, untuk itu kita sebelumnya harus mempersiapkan segala sesuatu. Karena ini dilakukan secara online, maka kita harus mempersiapkan terkait dengan koneksi internet yang baik ya. Selain itu juga kelengkapan-kelengkapan sudah kita siapkan terkait dengan hal-hal yang nantinya akan kita upload ya. Caranya adalah ada bukti bayar, kemudian ada CV, kurikulum vitae atau biodata, kemudian ada juga lembar inform konsen, kemudian ada kuesioner atau instrumen penelitian, kemudian surat rekomendasi etik, dan surat pernyataan begitu. Nah, form-form ini nanti bisa di-download ya, sehingga bisa untuk diisi-isi dan dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, setelah kita mempersiapkan hal-hal yang wajib kita upload, kemudian kita baru masuk ke link. Kita bisa mencarinya melalui Google Search Engine dengan mengklik SIM EPK. Kita pilih SIM EPK di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Jika Anda belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran peneliti terlebih dahulu sehingga Anda nanti memiliki username dan password ya. Anda juga bisa untuk latihan dengan menggunakan aplikasi demo SIM EPK, namun ini seringnya tidak dapat dilakukan karena permasalahan satu dan lain hal, sehingga untuk pembelajaran ini kita langsung saja untuk registrasi sebagai peneliti. Untuk itu nanti diharapkan mahasiswa betul-betul memasukkan data ya, dan juga nanti username dan juga passwordnya harus betul-betul disimpan begitu, jangan sampai hilang karena proses pendaftarannya ini hanya sekali ya, dimana kita nanti akan diminta untuk memasukkan nick dan memasukkan email. Jika nick itu sudah pernah digunakan, maka sudah tidak dapat lagi digunakan. Oleh karena itu, saya mewanti-wanti kepada mahasiswa untuk menyimpan betul username dan password jika Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran. Ya, kita bisa mengklik pendaftaran peneliti. Berikutnya kita tuliskan nama. Sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian NIK ini bisa dilihat di KTP masing-masing. Berikutnya alamat, bisa Anda masukkan alamat sesuai dengan yang ada di KTP.
Provinsi Jawa Tengah. Maksud saya provinsinya dimasukkan sesuai dengan provinsi masing-masing. Kabupaten silakan dipilih. Nomor telepon. Email. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, ini adalah username dan password yang harus Anda simpan betul. Anda bisa foto, kemudian Anda simpan foto tersebut, dan jangan lupa juga untuk dicetak. Berikutnya, Anda bisa catat dan Anda simpan, Anda bisa download. Dan username dan password inilah yang nantinya akan Anda, ya. Oke, kita coba untuk login dengan menggunakan username dan password tersebut. Ini tadi username-nya, kita kopikan. Dan kita pilih sebagai peneliti. Jangan memilih sebagai admin, sebagai sekretaris, atau yang lain. Pilih sebagai peneliti, karena Anda berlaku sebagai peneliti. Kemudian klik login. Ya, saat kita sudah berhasil untuk login dan kita akan masuk ke dalam halaman dashboard di akun masing-masing. Ini kita bisa lihat ya, sudah ada selamat datang, berarti sudah masuk. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan submit atau pengajuan. Maka kita pilih pengajuan. Berikutnya adalah tambah baris baru. Ya, kita pilih Surya Global. Karena di sini banyak sekali untuk pilihan komite etik, dan kita pilih ya dengan menuliskan Sertifikat Surya Global, nanti akan otomatis muncul dan bisa kita pilih. Di sini juga akan otomatis muncul nama bank, nomor rekening ya, dan juga pemilik rekening. Ini maksudnya adalah nanti Anda diminta untuk melakukan pembayaran ya, karena ada biaya untuk melakukan ethical clearance ya, dan nanti bukti pembayarannya Anda foto atau Anda lakukan scan, begitu yang nanti filenya akan diupload. Berikutnya adalah di jenis penelitian ya, disesuaikan dengan masing-masing. Misalkan saya di sini adalah penelitian observasional, kemudian asalnya adalah internal ya, dari Sertifikat Surya Global sehingga internal. Jenis lembaganya adalah pendidikan. Status pengusulnya misalkan di sini saya sebagai mahasiswa. Kemudian S1 ya. Judul ya, kita bisa copy pastekan dari proposal yang kita miliki. Kemudian judul yang versi Inggrisnya. Kita isi untuk ketua pelaksananya siapa di sini, karena kemungkinan adalah penelitian
tim, ya, ada ketua dan juga ada anggota. Tapi jika hanya satu anggota, ya dia juga sekaligus sebagai ketua. Nomor telepon, ya, diisi. Email Anda diisi. Jika akan menambahkan anggota, silakan untuk dituliskan nama dan gelarnya juga, kemudian nomor, ya, dan username dari peneliti, sehingga anggota peneliti juga diminta untuk melakukan registrasi juga, sehingga memiliki nomor username. Jika masih kurang, maka bisa ditambahkan anggota peneliti, ya. Misalkan anggota penelitiannya ada 3 atau 4. Kemudian komunikasi yang diinginkan, telepon, email, ya, bisa. Nama institusi, ya, asal dari institusi kita dari mana, ya, kita bisa isi. Stakeholder global, kemudian alamatnya, nomor telepon institusi, silakan diisi. Email institusi, sumber dana pribadi, misal, atau hibah, ya, nama hibahnya juga bisa dituliskan di sini juga. Kemudian dananya berapa, apakah ini adalah penelitian kerjasama atau bukan. Kemudian jika melibatkan peneliti asing dituliskan di sini, ya. Untuk tempat penelitiannya adalah di masukkan, dituliskan. Dimulainya adalah misalkan 21 Maret rencananya, ya, dan akan berakhir di 21 Mei misal. Apakah ini adalah penelitian multicenter? Ya, ya, karena saya berasal dari pendidikan, kemudian penelitiannya adalah di rumah sakit, maka ini adalah multicenter. Tempatnya di mana? Di RSUD Panembahan Senopati yang tadi itu. Berikutnya adalah kita memasukkan nomor surat. Jadi kita meminta surat pengantar atau surat rekomendasi, ini bisa diminta di prodi untuk dibuatkan surat pengantar. Tanggal suratnya adalah misal tanggal 22 Februari. Kemudian diunggah filenya. Berikutnya adalah bukti bayar. Nomor bukti bayar Anda bisa lihat di masing-masing bukti transfer uang. Misalkan membayarnya adalah tanggal 3 Maret, begitu. Di-upload file bukti bayarnya. Ya, setelah ini disimpan, jangan lupa. Ya, ada tulisan sukses, data berhasil disimpan. Berikutnya adalah kita lanjut ke protokol. Ya, di sini sudah muncul, ya, dan kita harus pilih dan kita munculkan nomor protokol dengan judul yang sesuai sudah.
Kemudian akan otomatis muncul di sini isiannya seperti yang tadi sudah kita isikan di bagian depan, ya. Kemudian kita lanjut ke B. Ini tidak perlu diisi-isi. Lanjut ke C. Nah, ini kita diminta untuk mengisi, ya. Ini diisi dalam 200 kata perihal rangkuman dari penelitian yang akan kita lakukan, ya, mulai dari latar belakangnya bagaimana, ya, kemudian tujuannya sampai ke metode pelaksanaannya bagaimana. Saat kita sudah memiliki ringkasan seperti ini, kita tinggal copy paste saja sehingga kita tidak mengetik manual, ya. Kemudian diminta untuk menuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaatnya bagaimana, ya. Kita bisa copy paste dari yang sudah ada. Ya. Berikutnya adalah kita ke kolom D terkait dengan isu etik yang mungkin dihadapi. Nah, ini kita perlu memikirkan nantinya apakah ada permasalahan etik yang mungkin akan dihadapi, begitu, ya. Misalkan terkait dengan, kalau di masa sekarang, terkait dengan risiko untuk penularan COVID, ya, baik dari peneliti pada responden maupun sebaliknya dari responden kepada peneliti, begitu. Sehingga untuk mengantisipasinya adalah dengan menerapkan protokol COVID, ya, secara ketat, begitu. Atau mungkin juga nanti dari responden akan dirugikan dari segi waktu, dari segi fisik, ya, kelelahan, begitu. Atau mungkin juga ada hal-hal yang isu-isu sensitif, begitu, yang akan memperburuk dari citra respondennya, begitu, ya. Sehingga kita harus betul-betul menjaga kerahasiaan dari responden, begitu. Nah, kita isi, ya, di bagian sini perihal isu etik yang mungkin dihadapi. Mungkin juga responden di sini adalah individu yang rentan atau vulnerable, ya, misalkan anak-anak atau enggak orang dengan masalah gangguan kejiwaan, begitu. Mungkin juga lansia, ya. Itu juga isu etik yang mungkin akan dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya sehingga nanti responden tidak akan dirugikan. Itu kita tuliskan di bagian isu etik yang mungkin dihadapi ini, begitu. Kemudian ke bagian E, ya, ringkasan hasil studi sebelumnya. Kita sudah membuat ringkasannya, tinggal kita copy paste. Ke bagian F, gambaran singkat, ya, terkait dengan lokasi penelitian. Kita di sini menyampaikan terkait dengan gambaran lokasi penelitian, apakah nanti lokasi penelitian ini representatif, ya, untuk menjaga kenyamanan dari responden ataupun juga menjaga dari kerahasiaan dari responden, begitu, ya, ataupun mungkin juga perihal sarana prasarana yang nantinya akan mendukung dalam kelancaran dari penelitian Anda ini. Ataupun mungkin juga berkaitan dengan resiko, begitu, ya, sehingga kita juga perlu untuk menyampaikan bagaimana lokasi penelitian, ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada yang bisa untuk digunakan dalam melakukan penelitian. Yang pastinya ini berkaitan dengan etis atau tidaknya penelitian dilakukan, ya, dikaitkan dengan tempat atau lokasi penelitiannya bagaimana. Beresiko atau tidak untuk dilakukan di tempat tersebut, misal, ya.
apakah tempat penelitian tersebut nantinya bisa mendukung, misalkan untuk menjaga kerahasiaan dari responden, ya, menjaga kenyamanan dari responden saat melakukan penelitian. Kemudian ke G, ya, di sini kita menyampaikan terkait dengan tujuan penelitian, hipotesis, pertanyaan penelitian, begitu. Kita isi. Kita isikan lengkap, ya, mulai dari desain penelitian, definisi operasionalnya, kemudian terkait dengan instrumen penelitian yang digunakan, dan prosedural penelitiannya seperti apa, itu kita isikan di sini, ya. Kemudian poin yang ketiga, kita isi di sini tidak relevan, ya, karena bukan penelitian eksperimental atau penelitian uji klinis, ya, karena di sini kan yang dimaksudkan bila uji coba klinis, ya. Nah, kita tuliskan tidak relevan. Lanjut ke H, ya, terkait dengan sampling, kita tuliskan populasi dan sampelnya, ya, kemudian juga teknik samplingnya kita tuliskan. Kriteria dari partisipan, terkait dengan sampling kelompok rentan, ya, apakah ini adalah responden kita masuk dalam kelompok rentan. Kalau bukan, maka Anda tuliskan tidak relevan, ya. Kalau iya, maka Anda menjelaskan terkait dengan responden Anda, di mana responden Anda adalah kelompok rentan. Terkait dengan intervensi, bahwa ini adalah bukan jenis penelitian yang eksperimental, sehingga kita isi tidak relevan. Ini juga sama, tidak relevan. Ini juga sama. Sekarang kita ke poin C, monitoring penelitian, sama juga kita isikan tidak relevan. Penghentian penelitian dan alasannya, ya. Di sini kita tuliskan bila mana penelitian ini dihentikan, begitu, ya. Kemudian terkait dengan efek samping dan komplikasi yang mungkin muncul, Anda sampaikan di sini, ya, kemungkinan efek samping yang mungkin muncul dari yang dialami oleh responden.
terkait dengan penanganan komplikasi. Bagaimana penanganan komplikasinya Anda sampaikan. Kemudian sekarang masuk ke manfaat. Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini itu apa? Kita tuliskan. Kemudian jaminan keberlanjutan manfaat. Anda bisa menuliskannya terkait dengan manfaat-manfaat selanjutnya dari segi keberlanjutannya akan seperti apa ya. Mungkin di tahun-tahun mendatang akan dilakukan penelitian lagi terkait dengan hal ini dan ini sebagai dasar. Kemudian perihal informed consent. Bagaimana cara untuk melakukan informed consent? Anda jelaskan di sini ya, apakah dengan bertatap muka langsung antara peneliti dengan responden atau calon responden, atau secara online atau melewati asisten penelitian. Anda sampaikan. Bagian Q terkait dengan wali. Apakah menggunakan wali yang lebih kompeten untuk memberikan persetujuan ya, mungkin orang tua untuk anak-anak begitu, ataupun misalkan istri misalkan diwalikan oleh suaminya begitu, dimana istrinya dalam kondisi yang tidak sadar ya, sedang sakit, maka yang lebih berkompeten adalah suaminya untuk memberikan persetujuan. Terkait dengan bujukan, di sini Anda menyampaikan nantinya apa yang akan diberikan kepada responden ya, sebagai ucapan terima kasih ataupun sebagai kompensasi ya, dengan mereka sudah bersedia sebagai responden dalam penelitian Anda. Selanjutnya diisi-isi apakah responden berhak atau tidak untuk mendapatkan informasi terkait dengan hasil penelitian ya. Di sini Anda tuliskan pernyataan tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan penjagaan kerahasiaan ya. Sebagai peneliti kita harus memberikan jaminan atas kerahasiaan dari responden. Dan kita jelaskan bagaimana proses rekrutmennya ini ya, apakah di sini juga akan menjaga betul terkait dengan kerahasiaan mulai dari proses rekrutmennya. Kemudian terkait dengan langkah penjagaan kerahasiaan ya, mungkin terkait dengan anonymity begitu ya, dalam bentuk inisial saja. Kemudian juga terkait dengan coding ya, sebagai pengganti dari nama responden begitu, kita tuliskan di sini. Ya, apakah ada kemungkinan untuk penggunaan yang lebih jauh ya data dari personal ini? Jika tidak, maka kita tuliskan tidak ada.
Jika iya, maka kita juga harus memperhatikan apakah dengan keberlanjutan tersebut akan mengancam kerahasiaan dari responden tersebut. Berikutnya adalah rencana analisis. Rencana analisisnya seperti apa? Univariat, multivariat dengan menggunakan uji apa? Silakan bisa dituliskan di sini. Terus terkait dengan monitor keamanan, monitor keberlangsungan keamanan obat dan intervensi. Karena ini bukan penelitian intervensi atau penelitian dari keamanan obat, maka kita tuliskan tidak relevan. Terkait dengan konflik kepentingan, ya. Di sini peneliti harus membuat pernyataan ada atau tidak konflik kepentingan, ya, dalam melakukan penelitian ini. Tidak ada konflik kepentingan. Kemudian manfaat sosial. Untuk penelitian yang dilakukan pada setting sumber daya lemah, kontribusi yang dilakukan sponsor untuk capability building, ya, di sini tidak ada, ya, sehingga kita bisa tuliskan tidak ada. Tapi seandainya ada, silakan untuk dijelaskan di sini. Terkait dengan hak atas data, ya, kita sampaikan siapa yang berhak untuk memiliki data, ya. Apakah hanya kita sebagai peneliti, ya, kemudian juga jika misalnya responden dia berkeinginan untuk mengetahuinya, maka apakah mereka akan diberikan akses begitu hanya untuk masing-masing responden, ya, sehingga responden satu tidak dapat mengetahui data dari responden lainnya. Kita jelaskan di sini siapa yang berhak atas data tersebut. Kemudian publikasi. Kita sampaikan publikasinya akan dilakukan di mana. Berikutnya adalah terkait dengan pendanaan. Pendanaan ini misalkan dana pribadi dari peneliti. Oke, berikutnya adalah pernyataan, ya, bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan akan dipatuhi, begitu. Kita membuat kalimat pernyataan, ya, kami akan mematuhi semua prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini. Kemudian berikutnya adalah pernyataan bahwa ini baru sekalinya, ya, dan tidak didaftarkan di komite etik lain. Kemudian pernyataan bila terdapat bukti adanya pemalsuan, maka akan ditangani sesuai dengan peraturan. Ya, ini terkait dengan pernyataan, ya, bahwa jika misal nanti akan ditemukan adanya pemalsuan data, maka bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian poin BB terkait dengan daftar referensi atau daftar pustaka. Ini adalah mengunggah, ya, lampiran-lampiran biodata jika ada anggota, maka silakan biodatanya juga diunggah, ya, biodata dari anggota peneliti atau CV dari anggota peneliti. Kemudian jika ada lembaga sponsor, dimasukkan, ya, datanya. Kemudian ada surat pernyataan.
Berikutnya adalah instrumen penelitiannya, misalkan adalah kuesioner, kemudian inform consent, ya, juga diunggah. Ya, setelah ini jangan lupa untuk diklik simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Lanjut ke self assessment. Ya, kita akan mengisi self assessment dari nomor 1 sampai nomor 7 ya, dengan mengisi iya atau tidak, dan kita betul-betul mencermati isian yang ada di sini ya. Tidak sembarang mengeklik, sesuaikan dengan masing-masing. Selanjutnya, ya, kita isi dengan memilih iya atau tidak. Kemudian diklik selanjutnya lagi dan kita isi-isi. Berikutnya, bahan yang keempat, potensi manfaat dan risiko, juga kita isi. Klik selanjutnya. Apakah terdapat penjelasan tentang insentif? Kemudian apakah player berisiko? Tidak. Ada bujukan? Tidak. Lanjutnya, kerahasiaan. Nah, terakhir ya, inform consent. Apakah dilengkapi dengan inform consent atau PSP? Iya. Kemudian klik selesai. Nomor protokol tidak boleh kosong. Oh, kita isikan di sini nomor protokol dulu. Nah, begitu. Ditunggu sampai dia berhasil untuk tersimpan. Ini masih proses. Nanti saat sudah berhasil, maka akan muncul dengan nyata di sini kirim ke KEPK. Ya. Nah, ini adalah langkah yang terakhir dalam proses submission untuk ethical clearance. Maka jika kita sudah merasa yakin akan mengirimkan, maka diklik kirim ke KEPK ya. Akan tapi karena Anda sedang latihan ya, sedang berlatih ini, maka tidak boleh untuk mengirimkan. Anda tidak diperbolehkan untuk mengklik kirim ke KEPK ya, karena saat Anda sudah mengklik kirim ke KEPK di bagian ini, maka nanti sudah masuk ya, dan nantinya akan merugikan begitu, karena di sini Anda sedang proses belajar ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk video tutorial dalam rangka
proses ethical clearance submission ya, lancar atau tidaknya dalam proses ini itu juga tergantung dari kekuatan wifi Anda dan juga data-data apakah sudah Anda siapkan atau belum, begitu ya. Kemudian juga biasanya di jam-jam yang sibuk di mana banyak orang lain yang juga melakukan hal yang sama, begitu, itu juga akan membuat loadingnya atau prosesnya juga lama, dan juga beberapa ada yang berakhir dengan gagal sehingga harus diulang lagi ya, begitu. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.